masyarakat Jawa Timur atas konstruksi teknokratnya seorang Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Itu penyelenggaraan urusan kehutanan ini konstruksi regulasinya ada di pemerintah daerah provinsi sekarang. Ini terakhir Pemda 2013 sehingga kita mengelola itu semuanya. Dan spasialnya kalau kita lihat ada sekitar 1.361.146 juta hektar. Itu hutan tadi yang dikatakan Prof. Pato Tegoro. Jangan Tegoro, hutan negara. Ada hutan rakyat juga yang sekitar 600.000 hektar. Sehingga kalau dilihat dari atas itu tutupannya sekitar 41%. Ini sudah, kalau kita lihat undang-undang penataan ruang sudah melebihi penataan ruang. Prof. Jojo dulu yang nyusun undang-undangnya juga Prof. Jojo dulu 30% itu yang-yangan berapa? 30 atau berapa? 30%. Jadi kita sudah ada di situ spasialnya. Nah, kelembagaannya itu spasial Jawa Timur itu ada UPT-nya Bu Menteri, ada balai, tingkatnya balai, ada tingkatnya Taman Nasional, ada tingkatnya cagar alam, itu kelembagaan. Nah, di daerah kita dinas kehutanan, kita punya UPT, punya cabang dinas, dan ada teman-teman di BUMN, ada perhutani yang mengelola hutan produksi dan hutan lindung. Jadi ini kelembagaan yang ada di spasial Jawa Timur, daerah administrasi Provinsi Jawa Timur. Fungsi-fungsinya ini yang penting untuk masyarakat ketahui. Ada fungsi produksi, hutan produksi, ada fungsi lindung yang perlu kita lindungi, dan hutan konservasi. Salah satu spasial konservasi ini yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Jawa Timur, itu ada UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo. Jadi ini yang fungsi-fungsinya seperti ini. Sehingga kalau tahu fungsi seperti ini, masyarakat tentu kalau hutan produksi ya untuk produksi, kalau hutan lindung ya jangan dirusak. Nah, kalau hutan konservasi ayo kita perkaya gitu, karena di sana ada banyak flora, fauna yang harus kita perkaya. Jadi ini performan atau portofolio dari spasial hutan yang ada di Jawa Timur. Jadi inilah yang harus kita kelola. Nah, kelolanya bagaimana? Ya sesuai fungsinya tadi. Jadi yang sekarang yang terbaru kita dengan program Bapak Presiden itu dengan perhutanan sosial, ini yang sesuai judulnya tadi, hutan dan kesejahteraan. Jadi hutan dan berarti kan setara ini, hutan sama kesejahteraan setara gitu. Jadi hutan ini apa kata bendanya, kesejahteraan juga kata benda sama. Tapi untuk mewujudkan kesejahteraan itu perlu tata kelola. Jadilah Presiden sudah memiliki program nasional yang diderivasi di daerah. Jadi ini yang barangkali nanti bisa kita diskusikan lebih jauh. Tapi yang terpenting bahwa fungsi-fungsi ini harus kita jaga. Jadi fungsi hutan konservasi yang jumlahnya 205, 763,7 hektar. Kemudian hutan raya milik kita yang ada di 3 puncak besar itu, ada puncak Arjuna Welirang dan Ragunan. Kemudian hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh hutan. Jadi inilah konstruksi spasial yang ada di Jawa Timur, hutan kita. Untuk program nasional Presiden yang terkait perhutanan sosial ada di Pulau Jawa. Jadi ya sampai dengan saat ini kita tertinggi secara di tingkat atas di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa kita tertinggi. Ini yang kemarin Gubernur dapat penghargaan. Jadi dari aspek SK yang diterbitkan, kita tertinggi 347 SK. Kemudian dari jumlah luasannya itu 176.120,4 hektar. Tertinggi juga. Kemudian dari jumlah petani penggarapnya ada 150.990 kepala keluarga. Ini progres dari perhutanan sosial yang tentu ini tidak berhenti di angka-angka ini. Tentu yang pasca 347 SK diserahkan itu yang terpenting.
Oleh karena itu, kelembagaan yang setelah perhutanan sosial ini yang terpenting adalah pendampingan oleh pendamping yang sudah kita juga disupport oleh menteri, pendamping kita sekitar 50-an pendamping baik dari ASN maupun non ASN yang masih, kalau rasionya saya masih menilai ini masih kurang, sekitar 14%. Jadi PES perhutanan sosial ini meliputi 19 kabupaten atau 18 kabupaten, satu kota. Tadi yang sesi pertama sudah kita sampaikan portofolio untuk spasial hutannya. Yang kedua tentang seperti apa konfigurasi perhutanan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang namanya perhutanan sosial sudah saya sampaikan di depan, bahwa kelembagaan kita tadi sudah sampaikan ada 347 SK. Yang terpenting bukan saat kita terima SK-nya, tetapi pasca terima SK-nya. Jadi baik LMDH maupun kelompok tani hutan itu yang terpenting itu. Karena arah kita yang akan kita tuju adalah mereka sudah bisa membentuk kelompok usaha perhutanan sosial. Nah, itu pun juga ada grid-gridnya itu. Ya, teman-teman kita punya pendamping, saya punya penyuluh kehutanan juga di lapangan, ada teman-teman cabang dinas, ada 10 cabang dinas yang membantu kita semuanya, sehingga dari mulai grid atau cluster blue, silver, kemudian ada gold, ada platinum. Platinum itu dari semua kelompok ini saya lihat ternyata indikatornya market pasar. Jadi tadi Prof. Badi saya sampaikan transformasi ekonomi memang kalau kita lihat Jawa Timur ya Prof ya, kita di ekonomi sudah di manufaktur sudah 30%, pertaniannya kita tinggal susut terus ini tinggal 11%. Sementara tenaga kerja yang kerja di pertanian itu masih 32%. Nah, ini artinya bahwa produktivitasnya rendah. Nah, saya mencoba masuk ke situ. Jadi perhutanan sosial itu sebenarnya aktivitas nilai tambah. Karena yang dikelola tidak hanya komoditi on farm, tapi komoditi yang sudah olahan. Tadi saya cerita ke Prof. Badri bahwa dari kelembagaan tata kelola perhutanan sosial, kita di Jawa Timur itu masuk satu dari 2 proyek nasional Integrated Area Development. Ini kita baca IAD itu sebenarnya juga perhutanan sosial, tapi sizingnya, ukurannya besar. Jadi di sana di Kabupaten Lumajang tempat kelahirannya beliau, di Senduro ya. Nah, kemarin itu di Senduro Ibu Gubernur menyerahkan SKPS yang baru kemarin dari Presiden disampaikan kembali di Senduro di Bumi Perkemahan di sana kemarin. Jadi di sana di IAD itu ada satu LMDH yang sudah punya 2 KUPS yang grade-nya platinum. Grade-nya platinum itu mereka sudah ekspor. Jadi KUPS Pisang Kirana dan KUPS Tales. Dan yang menarik yang punya KUPS Tales itu sempat seminggu di rumahnya Raffi Ahmad itu untuk diajari cara brandingnya. Jadi di semua kelompok-kelompok KUPS itu sudah berproses ke value ke nilai tambah. Jadi mereka tidak lagi menjual seperti tadi barang-barang yang seperti kalau orang jual umbinya. Jadi ini example yang ada di skala besar, sizingnya besar di Integrated Area Development. Ada yang skala kecil, kelasnya kelompok tani hutan. Itu ada di Panderman. Mereka kemarin yang juara pertama tingkat nasional lomba Aman Lestari. Itu kelompok tani hutan Panderman. Itu ada di juara nasional di Jawa Timur. Ini semua pasti atas binaan Ibu Gubernur. Jadi yang kencang untuk belusukan ke dalam hutan sekarang, Gubernur. Jadi KTH ini mereka sudah bisa mengolah tepung porang menjadi beras. Porangnya jadi beras. Dari beras. Mengelola tepung porang menjadi bakso porang. Karena produk di perhutanan sosial itu saya katakan tadi bahwa ini kolaborasi spasial. Jadi itu spasial yang membutuhkan kolaborasi. Karena tidak mungkin kita akan bekerja sendiri karena isi di dalam spasial itu komoditi yang tidak dikelola urusannya oleh dinas kehutanan, oleh urusan kehutanan. Ada porang itu ada di dinas pertanian, ada ternak, dinas peternakan, kopi, ada dinas perkebunan. Sehingga saya bekerja merangkai atau merajut dari semua sektor yang ada di luar untuk kita tarik ke dalam spasial perhutanan sosial. Inilah yang
kira-kira konstruksinya kita sudah masuk ke nilai tambah, dan ukurannya bisa kita lihat kalau mereka masuk ke gold atau ke platinum, pasti pendapatan mereka sudah luar biasa. Seperti cerita Bupati Lumajang, ya, itu kelompok sana sudah berpenghasilan kalau tidak salah 6 miliar tahun, itu tidak salah cerita saya, 6 miliar per bulan. Ada 6 miliar itu yang kotor, pendapatan kotornya dari berusaha. Mereka ada sapi perah, ada talas, ada pisang kirana, dan komoditas yang lainnya, ada kambing etawan. Itu ada di IAD itu Pak Bupati cerita seperti itu. Sehingga kalau pola seperti ini kita jalankan, artinya bahwa kita tidak hanya ngegas saja loh nih. Kalau gas saja kita takut, saya nanti kalau tadi Dokter Ali tadi banjir nanti. Sehingga pekerjaan teman-teman di kehutanan itu sekali jalan 2 misi harus tercapai, misi ekonomi dan misi ekologinya, sehingga antara gas dan tim kita harus seimbang. Jadi kita punya menu di kehutanan sosial itu, menunya bisa di spasial KTH yang mengelola satuan luas tertentu. Kemudian mereka sudah punya rencana kegiatan di tempat yang lain, ada 19 atau 18 kabupaten, 1 kota, itu semua punya menu. Dan menu ini yang oleh teman-teman cabang dinas dikolaborasikan dengan teman-teman di kabupaten. Jadi seperti example bulan Januari Februari teman-teman saya sudah ke kantor bupati masing-masing untuk menawarkan menu itu. Jadi menu itu nanti akan dibicarakan dengan teman-teman di kabupaten. Jadi misalnya ada kelompok tani hutan di kecamatan di Madiun itu Pak, di Ndolopo, desa Kradenan, itu mereka punya usaha jasa wisata. Teman-teman sudah koordinasi dengan kabupaten, dengan dinas pariwisata dan kebudayaan. Dan ini mereka, teman-teman saya sudah bicara pertama dengan bupati, bicara kedua dengan perangkat daerah. Termasuk yang di provinsi, Bro. Saya dengan Pak Kepala Dinas Perkebunan kemarin sudah memberikan menu di Lumajang atau di Banyuwangi atau di Trenggalek, ada menu kopi. Kepala Dinas sudah punya perencanaan untuk kopi di area hutan, di perhutanan sosial yang kita tawarkan. Termasuk di teman-teman dinas koperasi untuk pembiayaan, untuk pembinaan UMKM-nya, dinas perindak juga demikian, dan sekarang lagi outback untuk menguatkan partnership-nya di level provinsi. Seperti contoh IAD tadi adalah kelembagaan koordinatif, karena di IAD itu kelembagaannya di pusat, di provinsi dan kabupaten. Di pusat itu leadingnya dari KLHK, kemudian ada Kementerian Koperasi, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Kelautan Perikanan juga, dan Kementerian Sektor Ekonomi yang lain. Itu sudah ada kelembagaannya. Saya katakan tadi bahwa perhutanan sosial tidak bisa sendirian, karena komoditinya ada komoditi yang diurus oleh urusan di luar kehutanan. Dan ini harus kolaboratif, dan Pak Menteri Dalam Negeri sudah juga kirim surat edaran ke kepala daerah bahwa perhutanan sosial itu tidak hanya urusannya teman-teman di kehutanan, tapi urusannya pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten kota. Dan nampaknya dengan leadership Ibu Gubernur ini jalan bagus, dan jalan bagus itu rewardnya Gubernur dapat penghargaan dari Bu Menteri itu sebagai pembina pengelola perhutanan sosial terbaik. Jadi kata kunci penting tadi saya mengambil satu nilai mereka belajar tadi. Kalau ini bisa next kita kerjakan. Artinya ada beberapa problem yang di pengelolaan perhutanan sosial kita memang belum bisa melakukan survei detail problem sebelum penerbitan SK saja, problem setelah penerbitan SK seperti apa. Justru yang setelah SK ini yang banyak problem. Ini yang barangkali partnership ini nanti akan kita dapat mapping yang detail, sehingga bisa membantu kami untuk membuat strategi kebijakan dalam pengelolaan perhutanan sosial. Jadi ini yang penting. Ini nilai lebih tadi gini. Jadi ini kan ruang yang tidak hanya kita gas, tapi harus kita rem juga, sehingga mereka kerja di 2 dimensi penting, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Jadi ini yang nilai lebihnya ketika teman-teman bekerja di nilai ekologi juga ada jasa lingkungan yang mereka dapatkan. Di nilai ekonomi juga demikian. Ini yang barangkali saya berpikir ke impact-nya. Impact-nya bahwa
rilis beberapa bulan yang lalu, kemiskinan ekstrim kita kan tertinggi secara sektoral di pertanian dan kehutanan. Nah, ini yang saya kemarin mencari-cari data personal yang geografisnya di kehutanan, pasti kan tinggalnya di desa. Karena nomenklatur kita hanya ada desa dan kota. Ini yang saya kira-kira area yang mana yang harus kita kerjakan. Ya, ini yang area, sehingga saya putuskan area spasial saja. Kalau kita sulit untuk mencari area personalitinya, karena mereka beririsan dengan penduduk yang kategorinya desa. Nah, ini yang impactnya Prof, saya pikir kemarin rilis terakhir itu bisa menyumbang di kebijakan Ibu Gubernur penanganan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan keseluruhan 30% nasional. Nah, di pedesaan juga sudah turun dari angka 15 ke angka 13%. Inilah yang support penting di sektor agro untuk mereduksi kemiskinan yang ada di pedesaan. Ini yang barangkali impact penting yang arahnya kesejahteraan itu dengan salah satu indikator penting berupa turunnya angka kemiskinan, termasuk di dalamnya mungkin kita bisa lihat apakah angka indeks keparahan sama kedalamannya juga mungkin semakin kecil. Ini kita harapkan. Ini yang barangkali pengelolaan PS yang presisi untuk outputnya lebih maksimal, saya pikir ke arah impact di pengurangan kemiskinan. Ini yang sudah terbukti bahwa Jawa Timur satu provinsi yang mensupport penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional 30%. Ya, dan barangkali. Kemudian yang kedua, kemiskinan pedesaan juga itu semakin turun. Karena kemiskinan pedesaan dan perkotaan itu lebih tinggi pedesaan, dan Ibu Gubernur selama memimpin sudah tereduksi dari angka 15 sampai ke angka 13%. Angka yang tidak sedikit untuk bisa mereduksi angka kemiskinan di pedesaan. Salah satunya adalah dengan pengelolaan perhutanan sosial. Karena di dalamnya memang kompleks sekali, sehingga apakah hexahelix atau pentahelix ini adalah kata kunci penting dari program bank sinergi. Inilah yang kita wujudkan dalam keseharian saya itu dengan kata-kata improvement. Jadi perbaikan satu menurut tata kelolanya. Nah, ini yang beberapa inovasi penting juga dari teman-teman. Sekarang sudah mulai keluar untuk masuk ke area-area peningkatan atau meleverage nilai tambah. Jadi nilai tambahnya itu tidak hanya seperti program tadi 1 tambah 1 tambah 1 3. Ya. Tapi bisa 6, bisa 9, jadi eksponensial. Itu yang ada beberapa inovasi yang tahun ini akan masuk di kompetisi provinsi, ada 2, masuk di kompetisi nasional ada 1. Itu yang semuanya ada dimensi ekonomi dan dimensi ekologinya. Inilah yang barangkali dari tata kelola seperti ini yang ada tantangan, ada peluang ke depan, sehingga melahirkan teman-teman saya yang sangat kreatif ini bisa timbul sebuah inovasi yang tadi dalamnya ada konsep Prof Bambang tadi sinergi, dan tadi Prof Badri tadi gimana kolaborasi kita membangun dari jejaring. Dan satu hal yang penting merdeka belajar. Itu harus kita tindak lanjuti di area perhutanan sosial, termasuk kerjasama dengan Prof Bambang terkait gimana saya bisa dapat identifikasi problem yang presisi lah. Karena kalau tidak hanya semacam asumsi, saya takut keliru untuk membahas strategi atau kebijakan. Ini pentingnya forum hari ini ada kesimpulan penting yang perlu kita tindak lanjuti. Nah, kalau kita ketahui bahwa hutan kita itu diwarisi hutan tropis nomor 3 sedunia ya, ini ya nomor 3 ya sedunia. Kalau tidak kita pelihara, tidak kita usahakan untuk kesejahteraan rakyat, ya kelihatan kita ya dengan anugerah yang sedemikian besar ya. Terutama pada akhir-akhir ini ya ada program dari pemerintah, programnya Pak Jokowi mengenai perhutanan sosial ya. Menurut saya itu adalah suatu program yang revolusioner ya, revolusioner karena memberikan hak ya, kepada masyarakat ya. Kalau tadinya itu hanya pada perhutani atau swasta ya, sekarang masyarakat melalui kelompok-kelompok tani
diberikan hak untuk mengelola, ya, mengelola selama 30 tahun, 35 tahun, ya, 35 tahun, ya. Nah, tentu saja itu harapannya ya masyarakat makin sejahtera, ya. Tapi itu kan harapannya ya. Tapi kalau realitanya ya harus kita teliti dulu, ya. Makanya sekolah Pak Sarjana ini berpartisipasi, ya, dalam melakukan penelitian-penelitian, khususnya memetakan masalah-masalah yang akan terjadi. Karena tidak mungkin perhutanan sosial ini hanya diselesaikan oleh kehutanan, ya. Sudah tidak mungkin, karena harus melibatkan pemangku kepentingan yang lain, ya. Lintas sektoral, ya. Bagaimana pemerintah daerah, ya, bagaimana juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian akademi, ya, bagaimana akademi itu ikut berpartisipasi, ya, dunia akademi, dunia bisnis, ya, BUMN, perusahaan kan itu juga harus berkolaborasi, ya, dalam kesuksesan perhutanan sosial ini. Juga komunitas, ya, komunitas itu bisa komunitas beragam, ya, komunitas konsumen, komunitas petani itu sendiri, ya, semuanya harus berkolaborasi. Juga media, ya, media itu punya andil yang besar, lembaga-lembaga keuangan, ya, juga bagaimana menyediakan kaitannya dengan green financing, ya, keuangan yang berorientasi pada ramah lingkungan, ya. Istilah kerennya itu ada yang ngomong pentahelik, ya, pentahelik, heksahelik, ya, yang intinya pokoknya kolaborasi antar stakeholders. Itu Pak Bato. Tanpa kolaborasi ya tidak akan optimal ini hasilnya. Jadi apa yang dikatakan Prof. Badri mengenai value creation itu kuncinya itu ya cuma satu, sinergi, itu aja, ya. Sinergi itu bahasa sederhananya itu kalau 1 tambah 1 tambah 1 itu tidak sama dengan 3, ya. Kalau sama dengan 3 itu berarti masih kerja sendiri-sendiri, ya. Sinergi itu artinya 1 tambah 1 tambah 1 harus lebih besar dari 3, bisa jadi 5. Nah, itulah dampak bersinergi. Nah itu makanya Pak Kepala Dinas ini akan melakukan orkestrasi, ya. Jadi orkestrasi itu bagaimana mereka itu tidak bekerja sendiri, ya, tapi melakukan kolaborasi yang tadi, ya, pentahelik atau heksahelik. Nah itu yang menyebabkan kita itu memiliki kinerja yang bersinergi, ya. Jadi lebih dari 3 tadi, 1 tambah 1 tambah 1 ya harus lebih besar dari 3, ya. Itu bisa kita bisa diterapkan tadi, ya. Kalau dari perspektif pusat studi transformasi pembangunan, ya namanya juga transformasi itu kan menjadikan sesuatu itu jadi lebih baik, ya. Nah kita akan melakukan, ya, mungkin bermitra dengan dinas dan bermitra dengan stakeholder yang lain, itu melakukan yang tadi itu, sinergi. Bagaimana misalnya dari yang blue, nah, itu bertransformasi menjadi gold, ya, dari blue ke platinum, dari gold ke platinum, ya. Blue, silver, gold, platinum. Nah itu sebuah transformasi yang harus dikawal, ya. Dikawal oleh semua. Nah pusat studi ini
termasuk juga memetakan katakanlah masalah-masalah apa yang terjadi setelah SK itu diterima. Bagaimana peran desa, apakah sudah siap capacity building-nya, apakah ada konflik-konflik sosial, ya, apakah juga ada masalah-masalah hukum dan sebagainya, dan belum lagi masalah-masalah ekonomi, bagaimana memasarkan seperti yang tadi itu. Nah itu semua ingin kita berpartisipasi di dalam meningkatkan kesejahteraan. Alhamdulillah ini forum yang sangat luar biasa karena tadi juga sudah disampaikan banyak sekali manfaat peran dari hutan ya bagi kemaslahatan umat. Namun demikian memang ada potensi adanya bencana yang disebabkan karena hutan. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 24, bencana itu kan sesuatu kondisi yang menyebabkan kerugian, baik itu bagi manusia maupun pada lingkungan. Jadi kalau kita kaitkan dengan keberadaan hutan ini, kebakaran hutan, kemudian dampak dari kebakaran hutan yang tadi disampaikan bisa menyebabkan banjir dan lain sebagainya, itu merupakan bagian dari bencana. Dan karena itu sesuatu hal yang merugikan, tentunya perlu peran kita semua untuk bagaimana kita meminimalkan dampak dan risiko dari bencana. Nah, kebakaran hutan ini kalau kita fokus pada hutan, kebakaran hutan dan dampak yang ditimbulkan seharusnya bisa kita cegah. Bisa kita cegah karena kalau di kebakaran hutan itu ada dua istilah, ada kebakaran, ada pembakaran. Jadi yang satu disengaja dan yang satu lagi tidak disengaja. Namun demikian keduanya bisa berdampak pada kerugian tadi. Jadi supaya kita meminimalkan, maka perlu kita kelola risikonya. Kita kelola risiko. Jadi berbagai kegiatan yang nantinya berdampak terhadap kejadian kebakaran hutan, terutama yang disebabkan karena manusia. Karena memang dari data menunjukkan penyebab kejadian kebakaran hutan terbanyak itu karena ulah manusia sendiri. Jadi ini juga menjadi perlu perhatian kita semua ya, untuk kita bersama-sama meminimalkan risiko tadi dengan kita menyampaikan atau meningkatkan perhatian, awareness kita tentang pentingnya hutan bagi kita semua. Tadi sudah kita saksikan, kita dengarkan dari Pak Jumadi, Prof. Badri dan Prof. Bambang, begitu pentingnya hutan bagi kita. Ya, dan itu perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Sehingga kita semua akan memiliki awareness, akan memiliki semangat untuk menjaga hutan kita. Ya, supaya ini tetap lestari ke depannya. Dari perspektif manajemen bencana, kalau kita melihat dari manajemen bencana, kita membagi bencana itu dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, karena permasalahan tadi kehutanan itu seharusnya bisa dicegah, maka kita berharap upaya untuk revitalisasi hutan itu bisa dioptimalkan pada saat pra bencananya begitu. Karena ya sama juga dengan penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kegiatan pra bencana, kegiatan upaya pencegahan itu akan lebih baik daripada ketika sudah terjadi bencana. Itulah mengapa salah satu poin penting di dalam manajemen bencana adalah bagaimana kita mengurangi risiko terburuk untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk tadi jika timbul kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, banyak upaya yang bisa kita lakukan dan salah satunya tadi sudah disampaikan pentahelix.
perlu peran serta kita semua, mulai dari pemerintah, pihak swasta, masyarakat, media massa, dan akademisi untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan risiko tadi. Dan yang kedua adalah risiko ini bisa dikurangi jika kapasiti atau kemampuan masyarakat itu tinggi atau meningkat. Dan kita harapkan mulai dari masyarakat di sekitar hutan itu juga mendapatkan hasil yang positif yang tadi dihasilkan dari hutan itu sendiri. Dan itu jika dioptimalkan akan meningkatkan kapasiti, dan itu juga menjadi salah satu hal yang penting di dalam upaya pengendalian risiko bencana yang diharapkan juga akan mencegah terjadinya bencana. Masyarakat yang aware, masyarakat dengan ekonomi yang baik, masyarakat yang paham tentang risiko bencana, masyarakat yang peduli atas lingkungan, itu menjadi nilai penting di dalam upaya pencegahan bencana. Itulah mengapa upaya untuk meningkatkan kewaspadaan, kemudian kegiatan untuk capacity building, sampai kepada pendampingan, kemudian sampai kepada pemberdayaan masyarakat, ya itu juga menjadi salah satu upaya di dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan itu semua akan mudah-mudahan berdampak terhadap kelestarian hutan. Jadi di dalam kurikulum kami memang kita mengakomodir dinamika permasalahan bencana yang ada di Indonesia, dan kebakaran hutan, banjir itu menjadi salah satu concern. Mengingat tadi walaupun di Jawa Timur kebakaran hutan itu relatif jarang dibandingkan Kalimantan dan Sumatera. Jadi kalau di Indonesia yang banyak terjadi kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Tetapi yang dampak ditimbulkan dari kebakaran hutan itu seperti perubahan iklim, kemudian banjir itu salah satu bencana yang paling banyak terjadi, dan itu yang tentunya perlu kita waspadai bersama. Dan kami dari program studi manajemen bencana juga mencoba untuk melakukan penelitian, kemudian menjadi studi kasus di dalam perkuliahan. Jadi juga mendukung kegiatan Merdeka Belajar tadi. Dan sekarang kita melakukan redesign kurikulum untuk lebih mengakomodir dinamika permasalahan kebencanaan di Indonesia.